akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengaruh tenaga endogen terhadap pembentukan Gunung Bromo. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Kiara Adinda Rahmani dari kelas 10 Merdeka 6 dan absen 11. Perkenalkan, nama aku Prataka Zakiro dari absen 35 kelas 10 Merdeka 6. Hai, perkenalkan nama aku Naungan Hanani Cesar dari absen 27 kelas 10 Merdeka 6. Hai, perkenalkan nama aku Naila Faizaura Tameswari dari absen 28 10 Merdeka 6. Gunung Bromo adalah salah satu objek wisata yang indah yang berada di Indonesia, tepatnya berada di Jawa Timur. Namun di balik keindahannya tersebut, Gunung Bromo memiliki proses geologis yang dinamis, yaitu tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah energi yang berasal dari bawah bumi. Energi ini dihasilkan dari yang pertama ada proses peluruhan radioaktif yang berada di mata bumi. Yang kedua adalah aktivitas tektonik, di mana pergerakan lempeng bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas tektonik lainnya. Dan yang ketiga adalah magma yang keluar di permukaan bumi yang membentuk gunung berapi. Gunung Bromo merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Tengger yang terbentuk karena aktivitas endogen, terutama pergerakan lempeng tektonik di daerah Jawa Timur. Daerah tersebut berada pada zona subduksi, di mana lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua. Proses subduksi ini menyebabkan terjadinya pelepasan energi yang mendukung aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Aktivitas vulkanik Bromo berupa magma yang berasal dari dalam bumi menembus kerak bumi melalui celah-celah, yang kemudian membentuk kawah yang memunculkan materi vulkanik seperti abu dan lava. Dampak tenaga endogen pada keindahan dan daya tarik wisata Bromo memiliki beberapa dampak positif, yang diantaranya lanskap vulkanik yang dramatis. Proses letusan dan erupsi membentuk lanskap yang unik, seperti kawah Bromo, lautan pasir, dan formasi batuan hasil pendinginan lava menciptakan panorama alam yang memukau. Selanjutnya, geoturisme. Gunung Bromo juga memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk belajar dan mengamati proses geologi secara langsung. Fenomena alam yang menakjubkan. Salah satu momen paling terkenal di Bromo adalah pemandangan matahari terbit di atas lautan pasir dengan latar belakang kawah Bromo yang berasap. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara kondisi atmosfer dan sisa-sisa aktivitas vulkanik, yang merupakan dampak langsung dari tenaga endogen. Jenis batuan di Gunung Bromo. Jenis batuan di Gunung Bromo terbagi menjadi 3, yaitu batuan vulkanik, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan vulkanik. Batuan ini terbentuk dari magma yang keluar dari gunung meletus dan membeku di permukaan. Contohnya ada batuan basal, batuan andesit, dan batuan riolit. Yang pertama adalah batuan basal. Batuan basal adalah batuan beku yang berwarna gelap dan kaya akan mineral besi serta magnesium. Yang kedua ada andesit. Andesit adalah batuan beku berwarna abu-abu yang sering ditemukan di gunung api yang aktif. Yang terakhir ada riolit. Riolit adalah batuan berwarna terang yang memiliki kandungan silika tinggi dan jarang ditemukan. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah material dari letusan gunung yang dapat terbawa angin atau air dan mengendap terbentuk menjadi batuan sedimen. Contohnya ada pasir vulkanik, kerikil dan batu apung, serta tanah liat. Yang pertama yaitu pasir vulkanik. Pasir vulkanik adalah hasil dari erosi batuan vulkanik yang tersebar luas di sekitar kaldera Bromo. Yang kedua, kerikil dan batu apung. Kerikil dan batu apung adalah material ringan yang terbentuk dari letusan eksplosif. Yang terakhir yaitu tanah liat. Tanah liat terbentuk dari pelapukan abu vulkanik yang halus. Yang ketiga atau yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk akibat tekanan dan suhu tinggi dalam waktu yang sangat lama. Contohnya ada batu marmer dan slate.
Marmer berasal dari batu kapur yang mengalami metamorfosis. Sedangkan slate terbentuk dari batuan sedimen seperti serpih yang mengalami tekanan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur geologi dari Gunung Bromo. Struktur yang pertama adalah kaldera Tengger. Kaldera ini merupakan cekungan besar dengan diameter sekitar 10 km, terbentuk dari letusan gunung api purba yang sangat besar. Setelah letusan, bagian tengah runtuh, membentuk depresi yang kemudian terisi dengan pasir vulkanik. Struktur yang kedua adalah kerucut vulkanik. Gunung Bromo sendiri adalah kerucut vulkanik yang terbentuk akibat akumulasi material letusan seperti lava, abu, dan lapilli. Bentuknya yang khas menunjukkan bahwa gunung ini masih aktif dan bisa mengalami erupsi kapan saja. Struktur yang terakhir yaitu lava dan aliran piroklastik. Lava adalah cairan magma yang mengalir keluar saat letusan. Sementara itu, aliran piroklastik adalah campuran gas panas, abu, dan batuan yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Aliran ini berbahaya bagi lingkungan sekitar.